warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farah Fadila dengan nomor NIM 2021010041. Prodi PAI kelas 3B. Kali ini saya akan membahas mengenai Atlas Wali Songo. Nah, bagaimana sih kehidupan pada zaman itu? Mari kita simak berikut ini. Kali ini saya akan membahas mengenai kemunduran Majapahit dan perkembangan dakwah Islam pada waktu itu. Nah, bagaimana sih sebab kemunduran Majapahit dan adanya perang suksesi? Mari kita bahas. Kemunduran Majapahit mulai tampak ketika Prabu Wikramawardhana terlibat perselisihan bersenjata dengan saudara iparnya, Bre Wirabumi, dalam perang suksesi memperebutkan tahta Majapahit yang berlangsung antara tahun 1401 sampai 1405. Nah, perang itu disebut Perang Parekrek, bermakna perang yang berlangsung saling tarik ulur dengan selang waktu dan bentuk pertempuran yang tersendat-sendat. Perang suksesi itu ternyata menguras kekuatan Majapahit. Belambangan ikut terbunuh karena salah paham itu, Wikramawardhana kemudian mengirim utusan untuk meminta maaf kepada Kaisar Cina, sebab 2 tahun sebelum itu kekuatan Majapahit sudah terkuras akibat pemberontakan Prameswara di Palembang, yang berakibat Palembang jatuh ke tangan kawanan bajak laut Cina. Terus bagaimana sih sejarah perkembangan dakwah Islam pada waktu itu? Nah, sejarah dakwah Islam dimulai semenjak diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasul. Berawal dari Jazirah Arabia, kemudian melewati Gurun Sahara dan memanjang dari Lautan Atlantik hingga Lautan Teduh. Lahirnya komunitas Islam sebagai imperium raksasa yang menandingi Imperium Bizantium dilatar belakangi oleh berbagai faktor baik sosial, politik maupun agama. Akan tetapi, faktor yang paling dominan dan sangat kuat dalam upaya penyebaran Islam ke berbagai wilayah di belahan dunia adalah kemauan dan tekad yang kuat dari kaum muslim yang diteladani dari pemimpin utama yaitu Nabi Muhammad. Setelah menaklukkan Bali, Arya Damar dikisahkan menumpas pemberontakannya terjadi di Pasugiri. Arya Teja yang dikenal sebagai seorang muslim diangkat menjadi Adipati Tuban. Arya Lembu Sura yang muslim diangkat menjadi Raja Surabaya. Kemudian bagaimana sih kehidupan sosial religi pada masa akhir Majapahit? Gambaran masyarakat pribumi sampai tahun 1433 Masehi tak banyak berbeda dengan gambar-gambar pada relief-relief candi yang dibangun dewasa itu. Majapahit dan berkembangnya pengaruh Islam mengikuti perjalanan ke-7 Cheng Ho ke Jawa yang berlangsung antara tahun 1431 sampai 1433 Masehi. Menuturkan bahwa di Jawa ketika itu terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama adalah penduduk Islam dari barat yang telah menjadi penduduk setempat. Golongan kedua adalah orang-orang Cina yang lari dari negerinya dan menetap di Jawa. Makanan dan pakaian mereka baik dan banyak di antara mereka yang masuk Islam serta taat menjalankan ibadahnya. Ketiga adalah penduduk asli yang sangat jorok dan hampir tidak berpakaian. Nah, kali ini saya juga akan membahas mengenai kerajaan Islam tertua di Jawa. Di manakah kerajaan Islam tertua di Jawa itu? Banyak sudah kita ketahui, kerajaan tertua di Jawa adalah Demak. Raden Patah sebagai raja pertama. Raden Patah adalah anak durhaka karena menyerang kerajaan ayah kandungnya, Majapahit, karena ayahnya bukan pemeluk agama Islam. Melalui penyerangan besar-besaran yang didukung Wali Songo, kerajaan Majapahit pun runtuh selamanya. Lumajang sebagai kerajaan besar di era kebesaran Majapahit hingga kini sejarahnya terus digali. Salah satunya dilakukan PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, melalui tim ekspedisi Islam Nusantara yang melakukan penelitian terhadap jejak sejarahnya. Nah, jadi begitu teman-teman sekilas vlog saya yang membahas mengenai sejarah Wali Songo dan sejarah kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton vlog dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.